Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan tema baru, yakni Al-Quran adalah mukjizat Nabiku. Ini nanti saya bagi menjadi dua bagian. Yang ini adalah masuk pada bagian pertama. Bagian pertama ini nanti mengulas tentang definisi mukjizat, dilanjutkan dengan syarat-syarat mukjizat, ragam mukjizat, serta yang terakhir adalah pengertian dari i'jazul Quran. Yang pertama, definisi mukjizat. Mukjizat itu diambil dari bahasa Arab ya, a'jaza yu'jizu i'jazan, ya, menjadi isim fa'il, yaitu mu'jizan mu'jizatan, yang artinya adalah melemahkan atau mengalahkan lawan. Namun ya, dalam perkembangannya makna ini bergeser, ya, ditambah dengan menjadi sesuatu yang hebat atau sesuatu yang luar biasa. Sementara menurut Mana Al-Qattan ini disebutkan bahwa mukjizat adalah amrun khariqun lil adadi bit tahaddi salimun anil mu'aradah, yakni adalah perkara yang menyalahi kebiasaan disertai dengan tantangan serta selamat dari perlawanan. Nah, mukjizat ini hanya diberikan kepada para nabi dan rasul, ya, dengan tujuan untuk membuktikan kebenaran pengakuan dan ajaran-ajaran rasul, ya, rasul dan nabi pada saat berdakwah. Nah, ini tujuannya adalah untuk sebagai bukti kenabian, ya, dan juga untuk mengalahkan orang-orang yang tidak mempercayai nabi dan rasul pada masa itu. Di samping itu, mukjizat para nabi itu mengikuti tren, ya, dan juga adanya kejayaan pada masa itu. Jadi sebagai contoh tentang mukjizat Nabi Musa. Nah, pada masa Nabi Musa itu banyak sekali sedang hitsnya atau sedang trennya tentang ilmu sihir. Nah, maka mukjizat Nabi Musa itu menantang, ya, atau melawan dari adanya sihir tersebut. Nah, maka kalian bisa melihat mukjizat Nabi Musa itu seolah-olah kan seperti halnya sihir, seperti mengubah tongkat menjadi ular, kemudian membelah lautan. Nah, itu jika dilihat sekilas hampir sama seperti sihir, namun itu bukanlah sihir, akan tetapi sebuah mukjizat. Nah, karena sihir itu sebenarnya adalah dari syaitan, maka mukjizat sebenarnya dari Nabi. Berikutnya pada masa Nabi Isa, ini sedang trennya ilmu kedokteran, ya, atau tib, ya. Nah, pada masa ini mukjizat Nabi Isa itu juga merespon dari adanya hal-hal yang bersifat kedokteran. Nah, sebagai contoh mukjizat Nabi Isa adalah menyembuhkan orang penyakit kusta. Nah, pada masa itu tidak ada, ya, sampai sekarang pun belum ditemukan, ya, tentang obat penyakit kusta itu. Namun pada masa Nabi Isa, penyakit kusta dapat disembuhkan. Di samping itu, ya, ada pula mukjizatnya berupa orang yang meninggal. Nah, namun orang meninggal ini dapat dihidupkan kembali. Nah, ini termasuk mukjizat Nabi Nabi Isa yang menantang masyarakat atau tren pada masa itu tentang kedokteran. Yang berikutnya adalah tentang mukjizat Nabi Muhammad, khususnya yang terbesar adalah Al-Quran, di mana pada masa itu, ya, orang-orang jahiliyah itu sedang gandrung dengan adanya sastra-sastra Arab. Nah, maka pada masa ini Al-Quran diturunkan sebagai sebuah hal yang luar biasa yang bisa melawan dari sastra-sastra yang diciptakan tersebut. Nah, bahkan sampai sekarang pun tidak ada yang bisa menandingi sastra Al-Quran. Nah, kalau misalnya teman-teman masih ingat, ya, ada cerita seorang nabi palsu, ya, yang berusaha atau berupaya untuk memalsukan Al-Quran, ya, dengan cara membuat surah Al-Fil. Nah, di sini disebutkan Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-fil. Nah, di situ apa yang istimewa? Ya, kita komparasikan dengan ayat Al-Quran Al-Fil. Ya, Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, perbedaannya apa? Untuk yang pertama, yaitu yang dari
nabi palsu tadi artinya adalah alfil, gajah. Wama adraka malfil, apakah kamu tahu apa itu gajah? Nah, apa istimewanya? Hanya berupa interogasi atau berupa pertanyaan. Sementara kalau alfil yang termuat dalam Al-Quran itu selain mengandung nilai sastra, juga mengandung nilai sejarah di dalamnya. Nah, ini adalah suatu hal yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh teks-teks lain dan tidak bisa ditandingi oleh satu orang sekalipun, bahkan dari golongan jin juga tidak bisa. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan di bagian akhir ayat itu kan seringkali memiliki nada yang sama. Misalnya berakhiran nun semua sampai akhir, ba juga ba semua sampai akhir. Nah, ini suatu hal yang luar biasa yang dimiliki Al-Quran, bahkan sampai sekarang kita dapat merasakan dan tidak ada yang dapat menandingi. Yang berikutnya adalah syarat mukjizat. Syarat mukjizat ini yang pertama tidak sanggup dilakukan oleh siapapun selain Allah. Yang kedua tidak sesuai dengan kebiasaan atau berlawanan dengan sunnatullah. Jadi kalau yang manusia biasa itu tidak ada yang bisa membelah lautan, misalkan ternyata Nabi Musa dengan mukjizatnya bisa. Nah, itu sebagai contoh ya. Atau Rasulullah ya keluar air dari jari-jari tangan. Nah, itu kan suatu hal yang luar biasa yang tidak bisa dimiliki oleh makhluk. Berikutnya, menjadi bukti bagi seseorang yang mengaku membawa risalah ilahi. Jadi, seorang yang mengaku membawa risalah ilahi, yakni para rasul, itu pembuktiannya adalah dengan adanya mukjizat. Nah, sebagai contoh kalau kalian masih ingat adalah tentang Nabi yang membelah bulan. Nabi membelah bulan ini kan sebagai tantangan dari orang kafir Quraisy. Coba buktikan kalau kamu itu sebagai seorang nabi. Maka kemudian dengan mukjizat tersebut Rasul membelah bulan. Nah, jadi itu ya. Berikutnya bertepatan dengan pengakuan Nabi dan penolakan suatu kaum atas pengakuan tersebut. Ya, ini hampir sama dengan yang ketiga ya. Yang terakhir adalah tidak ada yang dapat mengalahkan mukjizat. Nah, ini memang benar-benar nyata. Jadi sampai sekarang ya tidak ada yang dapat mengalahkan mukjizat. Kalau misalnya kalian masih ingat ya, dulu kan Fir'aun itu terkenal sebagai yang memiliki sihir yang luar biasa. Akan tetapi pada faktanya saat Nabi Musa membelah lautan, Fir'aun justru tenggelam kan, tidak bisa melawan mukjizat tersebut. Nah, ini sebagai bukti bahwasanya tidak tertandingi. Yang berikutnya ragam mukjizat. Nah, mukjizat ini ada mukjizat hissi dan mukjizat maknawi. Untuk mukjizat hissi itu berarti mukjizat yang dapat ditangkap oleh panca indera. Nah, jadi dapat dilihat, dapat didengar, dapat dirasakan. Yang berikutnya bersifat temporal atau bersifat sementara. Kemudian yang ketiga bersifat lokal, yakni pada tempat tertentu, dan yang terakhir disaksikan oleh semua orang. Sebagai contoh mukjizat hissi, ya mukjizat hissi itu sebagai contoh adalah mukjizat Nabi Musa. Nah, mukjizat Nabi Musa ini ditangkap oleh panca indera dalam arti dapat dilihat. Ya, tentang terbelahnya lautan itu dapat dilihat oleh orang-orang. Ya, berarti dapat dilihat oleh semua orang pada masa itu, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Yang tidak beriman berarti penganut dari Fir'aun, sementara yang beriman adalah pengikut Nabi Musa. Yang berikutnya bersifat temporal atau bersifat sementara. Nah, kalian sampai sekarang apakah bisa menyaksikan proses terbelahnya lautan itu? Kan tidak bisa. Nah, ini menunjukkan bahwasanya terbelahnya lautan hanya pada saat mukjizat itu diturunkan, yaitu pada masa Fir'aun yang ditenggelamkan itu. Sementara sampai sekarang kita tidak bisa menyaksikan itu. Yang berikutnya bersifat lokal, hanya terjadi di Laut Merah saja ya. Maka tidak terjadi di tempat lain, dalam arti misalnya membelah lautan, kemudian lautan di seluruh dunia terbelah dapat dilihat, itu tidak, hanya terjadi pada satu tempat, yaitu di Laut Merah. Yang berikutnya mukjizat maknawi. Nah, mukjizat maknawi ini adalah mukjizat yang hanya ditangkap oleh akal pikiran dan bagi orang-orang tertentu. Nah, jadi orang-orang tertentu ini maksudnya adalah yang bisa menggunakan akal rasionya, yang mau berpikir. Nah, ini beda ya dengan panca indera. Kalau panca indera kan hanya indranya yang digunakan, akan tetapi kalau mukjizat maknawi ini rasionya yang dikedepankan. Yang berikutnya bersifat eternal atau bersifat abadi.
Nah, kalau tadi adalah bersifat temporal atau sementara, maka mukjizat maknawi ini bersifat abadi, yakni sampai akhir zaman. Berikutnya adalah bersifat universal atau berlaku umum di semua dunia. Nah, di sini sebagai contoh mukjizat maknawi adalah Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an itu hanya bisa ditangkap oleh akal pikiran, dalam arti orang-orang yang mau berpikir ya tentang keagungannya, orang-orang yang mau berpikir tentang keluar biasaannya, ya, yakni orang-orang yang beriman itu. Maka di sini didefinisikan dengan disaksikan oleh orang-orang tertentu. Yang berikutnya bersifat eternal. Al-Qur'an ini kan sahihun likulli zamanin wa makanin. Jadi dia itu relevan dengan semua tempat dan waktu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an ini bersifat universal dan juga bersifat eternal, ya, yang digunakan sampai akhir zaman, ya, digunakan sebagai pedoman sampai akhir zaman. Nah, ini jadi yang membedakan antara mukjizat hissi dengan mukjizat maknawi. Lanjut pada pengertian i'jazul Quran. Nah, i'jazul Quran ini apa? I'jazul Quran itu dapat dimaknai secara simpel adalah kemukjizatan Al-Quran. Nah, kalau tadi kita di atas membahas secara umum tentang definisi mukjizat, maka kita masuk secara spesifik tentang mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran itu sebenarnya dari aspek apanya sih? Nah, maka nanti untuk bagian selanjutnya kita akan membahas kemukjizatannya itu meliputi apa saja. Di sini kita terlebih dahulu mengawali dengan definisinya. Jadi kemukjizatan Al-Quran itu sejatinya apa? Nah, yang pertama, kemukjizatan Al-Quran itu adalah tidak ada yang mampu membuat redaksi yang dapat menandingi keindahan ayat-ayat, ya, terlebih adalah kandungan Al-Quran, ya, di mana di dalamnya mencakup kisah-kisah umat terdahulu, kemudian hal-hal yang bersifat ghaib atau yang akan terjadi. Nah, ini suatu hal yang luar biasa. Jadi misalnya tentang hari kiamat kan sampai sekarang belum terjadi, namun di Al-Quran sudah dijelaskan. Nah, berikutnya kemukjizatan Al-Quran, ya, mempunyai sifat menantang manusia dan jin untuk membuat semacamnya. Namun pada akhirnya mereka itu menyadari kelemahannya dan juga mengakui kehebatan dari Al-Quran, karena tidak ada satupun yang menandingi. Kalau kalian masih ingat, minggu kemarin kita sudah membahas tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan tantangan Al-Quran terhadap orang-orang yang ingin menandingi Al-Quran. Ya, fa'tu bisuratim mislih, datangkanlah satu ayat, fa'tu bi'asyri suwarim mislih, 10 surat. Nah, ini tidak ada yang dapat menandingi. Nah, i'jazul Quran itu dapat didefinisikan sebagai teguhnya kehebatan Al-Quran di hadapan kelemahan manusia, dan tidak ada yang mampu membuat karya yang sehebat Al-Quran. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah, bukan buatan atau karangan dari Nabi Muhammad. Nah, ini hal yang sering ditudingkan oleh kaum kafir Quraisy yang menyatakan bahwasanya Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad. Maka direspon oleh ayat Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, jadi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu bukan lahir dari hawa nafsu Nabi, akan tetapi merupakan wahyu yang diwahyukan. Yang berikutnya adalah i'jazul Quran menurut Quraisy Shihab, yakni bahwasanya kemukjizatan Al-Quran itu dapat melemahkan orang-orang kafir yang mengira Al-Quran adalah sihir. Kemudian mampu melemahkan orang-orang masa kini untuk membuat kalimat-kalimat, ya, yang seindah ayat Al-Quran. Namun pada realitanya tidak ada yang mampu untuk membuat bahkan menandinginya. Nah, ini sebuah hal yang luar biasa dari Al-Quran, ya, ini sebagai pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari, ya, di samping dari segi isinya, dari segi bahasanya. Nah, itu adalah beberapa hal yang menjadi kelebihan dari Al-Quran. Saya rasa cukup itu. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.